Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia. Kali ini dengan tema kisah sukses sinematografer, dan narasumber kali ini adalah Bang Roy Muda Dato Lolang atau dikenal dengan Bang Roy Lolang. Hai, baik. Hai Bang. Apa kabar? Lo kok gue nanya apa kabar? Kok nggak pernah tua? Sekarang muda. Oh iya. Kalau Bang Roy ini emang nggak pernah tua, dia selalu muda karena kelihatan dari film-filmnya ngawal dari yang paling sampai yang paling pi ya, yang baru jadi gitu ya, dikawal tuh ya, Bang Roy ya. Semua dikawal. Susah nggak itu? Susah sih sebenarnya. Kalau susah sih semua pekerjaan tuh memang nggak bisa dianggap enteng ya. Jadi susah itu sangat relatif sebetulnya. Jadi kalau secara persiapan, secara secara risetnya lengkap sih menjadi tidak susah. Oke, jadi semua dihadepin, mau yang tua, mau yang muda, mau yang senior, yang baru jejak, kawal habis. Kawal. Dan itu memang kelihatan sih di karya-karyanya film Bang Roy yang segini banyaknya. Bayangin ini kertas A4 nggak muat. Bang Roy, karena ini nggak muat, Bang Roy cerita dong. Pertama kali kenal sama industri film. Sebetulnya waktu saya belajar di IKJ tahun 84 gitu. Tapi sebelumnya saya udah kuliah di UI. Saya di diploma sastra UI waktu itu. Jadi berjalannya waktu, sebetulnya tadinya ketertarikan saya tuh di musik tadi awal-awalnya gitu. Terus pas udah mulai kuliah di UI, ya zaman itu kan zaman saya kuliah itu kan ada proyek Perintis 1, 2 gitu kan. Kalau sekarang tuh Sipen Maru atau apa tuh namanya tuh. Nah itu saya tembus di pilihan kedua gitu, jadi di sastra kan. Tapi ternyata tetap tidak menarik itu buat saya kuliah di UI waktu itu. Akhirnya terus saya mencoba untuk kuliah di IKJ. Pertama kali saya sempat daftar itu musik gitu ya. IKJ itu. Tapi kemudian ya waktu itu karena industri musik waktu itu juga industri musik dan industri film itu pada tahun itu tuh cukup bagus kan gitu. Ya. Akhirnya disarankan kenapa nggak masuk ke film aja gitu. Dan akhirnya, udah tahu film itu akan begini-begini atau belum. Jadi pokoknya jeblos saya dulu, masuk aja dulu gitu kan. Wow. Sempat pengen jadi editor gitu. Jadi waktu itu saya banyak banget belajar dari senior saya tuh dari Karsono Hadi sama Arturo gitu kan. Jadi saya banyak belajar dari dia, tapi berjalannya waktu juga akhirnya saya memutuskan untuk di sinematografi di kamera seni foto waktu itu kan. Seni foto namanya seni fotografi waktu itu kan masih. Itu gara-gara almarhum Pak Tom masih. Iya. Saya kan ya cukuplah mengenal Bang Oy ya. Iya. Itu hampir semua generasi pada saat itu tuh kan kayak apa ya, Pak Tom tuh menjadi kayak imam ya. Boleh cerita dong sedikit almarhum Pak Tom? Saya pertama kali ngelihat Pak Tom syuting itu di film Opera Jakarta gitu tahun 84 itu. 85. Jadi Opera Jakarta saya lihat dari semua semua yang ada di dalam set itu yang paling atraktif lah gitu, pekerjaan yang paling atraktif itu ya di kamera gitu kan. Akhirnya karena waktu itu saya udah kuliahnya masih juga, karena saya waktu itu masih double kuliah kan, UI dan sampai dengan 85 tuh waktu saya masih. Waktu itu UI masih di Ramangun. Masih di Salemba itu ya? Ramangun bukan, itu ya? Bukan Ramangun, sastra di Ramangun kan. Jadi saya masih masih mondar-mandir gitu kuliahnya. UI, IKJ, terus kalau ada waktu saya masih ngintip-ngintip nonton orang syuting gitu kan. Dibawa sama almarhum Ida Baron waktu itu. Ida Baron waktu itu kan dia tuh sound kalau nggak salah, dia jadi udah
Jadi nonton syuting itu, nah ternyata ketertarikan saya itu memang di situ karena saya lihat pekerjaan yang paling atraktif lah gitu kan, paling kelihatan maco saat itu kan. Wih, betul. Ketemu banyak orang, orangnya aneh-aneh, masing-masing punya karakter sendiri gitu ya. Oke, Bang Roy, ini kan bisa dibilang tuh film panjangnya Bang Roy kalau lihat dari datanya itu kan Kuldesak ya. Itu kan Kuldesak itu kan kumpulan dari omnibus ya. Omnibus ya. Bukan omnibus law ya. Ini omnibus film ya. Jadi kumpulan dari 4 film, 4 sutradara lalu digabung jadi satu gitu. Dan saya ingat itu zaman itu Kuldesak itu kan viral banget kalau pakai bahasa sekarang nih, viral banget. Apa sih yang apa yang menarik Bang Oi di dalam film Kuldesak? Jadi pada saat itu kan dari berjalannya waktu ya kan industri film kita mati tuh. Ya. Industri film mati. Jadi apa namanya, kita waktu itu tergabung dalam satu kelompok gitu. D4Net Film waktu itu. Pemerakarsanya sih waktu itu Riri Riza, Mira, kemudian Nen Agnas dan Rizal Mantovani gitu kan. Nah, kita memang ya saat itu kegelisahan kita salah satunya ini situasi memang semuanya sedang bergerak kan, situasi politik bergerak, situasi ekonomi juga lagi mulai nggak jelas gitu kan. Tapi di satu sisi ada satu industri yang memang maju gitu kan. Nah, dari kegelisahan itu akhirnya kita memutuskan untuk mencoba satu pergerakan juga gitu, bahwa ini pergerakan nggak cuma di dunia politik aja gitu, tidak cuma di dunia ekonomi aja gitu. Akhirnya kita mencoba untuk bikin sesuatu. Gitu. Ide dasarnya dari teman-teman ini, dari 4 orang ini. Akhirnya saya kebetulan di tahun-tahun itu saya udah di industri iklan gitu kan, udah mulai syuting-syuting iklan gitu. Dan menariknya lagi saat itu gejolak muda kita tuh karena kita syuting rencana pakai seluloid gitu kan, pakai film gitu. Nah, sementara industri TV waktu itu juga mulai naik kan, mulai juga ya. Mulai kita nggak kenal hampir di industri tontonan itu semuanya larinya ke televisi, dan industri film yang menggunakan media seluloid itu nggak ada gitu. Nah, ketika muncul ide ini, ya tentunya kan ya waktu itu aku mikirnya cuma gitu. Gue kan belajar film bikin film gitu kan. Udah gitu materinya, formatnya juga dengan seluloid itu sangat menarik lah artinya kan. Ya udah akhirnya kita sama-sama bergerak gitu. Saat syutingnya sebetulnya yang menarik buat yang di Kuldesak itu spiritnya sih. Kita mempunyai spirit yang sama gitu. Bahkan saat kita syuting itu kita nggak mikirin lagi yang salary itu sama sekali kita nggak. Bahkan kita keluar duit keluar duit. Kan di film itu kan juga pasti ada teman-teman yang membantu dari depan membantu kita. Nah itu kita memikirkan transportasinya mereka dan makannya mereka betul. Dan mungkin ada sedikit uang saku gitu. Nah itu kita bantingan gitu. Untung anak IKJ biasa bikin tugas akhir kan. biasa. Situasinya kita samain dengan situasi seperti kita bikin karya akhir. Dan alhamdulillah Kuldesak itu banyak diapresiasi orang. Memang Kuldesak itu juga salah satu jadi pemicu kebangkitan film kita ya pada saat zaman itu. Apalagi setelah itu Krismon. Wah itu kacau tuh ya. Itu udah mulai Krismon sih sebetulnya. Udah mulai. Ya dolar dan segala macam kan puncaknya itu 98 tuh ya. Puncak bener-bener krisis. Kita di 96 kalau nggak salah. Iya, rilisnya 97. Iya. Nah, Bang Roy, dari semua film nih, itu kan banyak banget yang masuk nominasi. Iya. Tapi yang paling
paling berkesan untuk menang itu kan yang terbaru kan ya. Iya. ASEAN The Best Cinematography International Film Festival and Award. Perasaannya gimana? Ya, ya pastinya sih seneng ya, udah pasti seneng. Apa ya? Sebetulnya sih ya ternyata saya mendapat apresiasi lebih gitulah dari apa ASEAN gitu kan. Kalau di Indonesia sih di apa FFI ya paling saya udah mengukur wah ini gue bisa akan ini paling enggak nih film ini bicara lah gitu kan. Ya karena kan begitu di festival kan biasanya kita lihat nih karya teman-teman kita filmnya ini gua udah tonton nih filmnya apa kayak gitu kan. Keukur lah ya, keukur gitu ya. Kalau di ASEAN di ASEAN ini kan bener-bener yang jujur sih aku tidak bisa mapping nih siapa musuh-musuh kita, filmnya kayak apa gitu. Nggak tahu gitu kan. Ya ketika pertama kali kita dapat email dari IAFA, seneng banget gitu pas begitu ngeliat juga juri-jurinya kan, ini berarti memang nggak main-main gitu. Ya alhamdulillah ternyata. Kalau saya nih, surprise banget. Apalagi siapa Titi ya yang siapa yang terima ya? Ya yang terima itu Jenar sama Jenar. Saya lihat di videonya itu, saya sendiri merinding. Gitu. Karena apa? Karena apa ya? Ya itu benar, nggak bisa di mapping kalau misalnya di FFI, di FFB gitu. Artinya ya Bang Roy kan kenal lah satu sama lain, saling mengapresiasi, saling dialog, jadi lebih bisa diprediksi. Kalau ini kan enggak ya. Oke, Bang Roy, pertanyaan terakhir di segmen ini. Semua orang kan pasti punya obsesi atau punya harapan atau ada nggak sih sesuatu yang baik Bang Oi ini belum tercapai, belum lakuin deh, walaupun udah sekian banyak nih, atau ini semua udah dilakuin? Maksudnya dilakukan? Ya apa yang pengen dilakukan? What next oleh seorang Roy Lolang? Kalau di keilmuan sinematografi sendiri sebetulnya kita pengen bisa bicara lebih dan bisa minimal tuh kita punya standar yang sama lah gitu secara ya kalau sekarang kan dunia digital ya mungkin secara workflow-nya secara itu kita bisa sejajar dengan industri-industri negara maju gitu. Di sinematografi sendiri sekarang kita ada asosiasi Indonesian Cinematographer Society gitu. Dan kebetulan pada tahun 2018 itu saya mendapat undangan, ICS mendapat undangan itu ke Hollywood kan, kita ke ASC, ke American Society of Cinematographers. Nah, di sana memang kita belajar banyak banget soal keilmuan sinematografi, bahwa keilmuan sinematografi itu tidak berhenti film itu tidak mengerucut pada satu keilmuan tunggal, tapi multidisiplin gitu kan. Nah itu sudut pandangnya macam-macam tuh, sinematografi bisa dipandang dari segala macam lah, dari dari keilmuan kritis yang lain gitu. Nah itu yang menarik buat kita. Nah pengennya sih kedepannya paling tidak kita ini udah selevel lah sama mereka gitu. Amin. Walaupun sekarang ini sebenarnya kita udah di asosiasi di Amerika, di ASC dan di IMAGO. IMAGO itu asosiasi sinematografer Eropa. Jadi nggak cuma satu negara nih, ada Eropa. Ininya besar juga, membersnya nggak cuma dari Eropa aja, tapi juga ada Australia masuk, di beberapa negara Asia juga masuk. Nah, ICS ini udah diakui lah keberadaannya sama mereka. Berarti
Berarti Gitu. harapannya Bang Roy secara pribadi kompetensi kompetensi Betul. supaya SDM kita itu sama lah. Iya. Mulia sekali Bang. Udah. Karena mungkin itu sudah ada banyak teman Iya, sih ya, nggak cuman kita pribadi gitu. Karena kita waktu itu juga berkumpul memang apa sih ini goalnya dari kita nih gitu. Jadi itu yang pengen kita. Nah ini kan Cinta BT kan first Iya, debut. directing ya, betul ya? Iya. Ada nextnya nggak? Aku sih lagi riset ada beberapa. Aku tuh sangat suka dengan Indonesia Timur kan, dengan alam Indonesia Timur gitu. Jadi lagi coba riset ada beberapa cerita gitu dari sana. Gitu. Semoga ya. Amin. Karena Cinta BT ketika debut pertama levelnya memang sudah baik, maka level-level berikutnya itu tinggal dicapai. Insya Allah, Bang Roy. Amin. Oke, Bro and Sis, segmen 1 kita selesaikan. Kita kembali ke segmen 2 tetap di dalam podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia.